Yo, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama gua Gong Yo. Gimana kabar kalian semua coy? Gua doakan selalu baik-baik saja dimanapun kalian berada. Kali ini tepatnya sudah 1 tahun gua memakai si Scar. Ya, tepatnya 1 tahun. Sudah 1 tahun gua pakai si Scar QW SCR 250V. Dan sekarang gue pengen buat konten gimana update-nya si Scar sekarang, apa yang sudah gue pasang, apa aja yang sudah gue rubah, dan gimana selama 1 tahun pemakaian si Scar, keluh kesahnya atau kekurangan kelebihannya mungkin setelah 1 tahun pemakaian ya. Akan gue buatkan konten sekarang di sini jadi satu aja, biar teman-teman yang nanya-nanya yang masih ragu sama QW SCR mungkin bisa terbantu dengan gue buat konten seperti ini ya coy. Seperti biasa, gue sekarang berada di pusat kebudayaan Bali, tepatnya di Kelungkung. Tempatnya luas banget dan sepi banget, jadinya gue leluasa buat konten tanpa ada yang mengganggu coy. Kali ini kita di tanah ya, sekali-sekali ya. Oke, langsung saja, nggak usah lama-lama, kita review singkat untuk QW SCR si Scar ya. Apa aja yang sudah gua pasang di motor gua ini, aksesoris apa. Jadi akan gua sebutkan satu-satu apa aja yang sudah gua pasang dan apa aja yang sudah gua rubah di sini. Jadi untuk aksesoris sih nggak begitu banyak ya, dan nggak begitu banyak juga yang gue rubah di sini, karena memang sekali lagi gue katakan ini motor dari lahir sudah ganteng bawaannya, jadi nggak perlu banyak hal yang perlu kita rubah lagi coy. Oke, kita dari bawah dulu ya. Yang paling kelihatan mencolok adalah dari kaki-kakinya. Kita ke bagian belakang dulu karena depannya masih sama. Oke, kita dari bawah dulu deh, kita acak aja. Yang pertama dari kaki-kaki, yang aslinya QW SCR ini dia pakai ring 15 dengan ukuran ringnya 300 ya, 3 inch. Gua sudah rubah dan gue ganti upgrade ke ring 17. Dia pakai ring 17, lebarnya 350. Jadi ini hal yang terlihat terlihat jelas, terlihat perbedaannya, karena aslinya kan ring 15 itu kecil banget. Dan gue juga sudah ganti ban, dia pakai ban Corsa Cross ya, ukuran 140 per 80 ring 17. Penampakannya seperti ini. Untuk pelek bagian belakangnya jadi dia kelihatan lebih besar, lebih enak sih, jadi lebih tinggi juga, dia. Dan plusnya jadi enak dilihat. Minusnya di sini kemarin ada spakbor yang untuk nutupin itu, jadi dia nggak bisa dipasang, jadinya gue copot aja. Jadi minusnya ini mungkin ketika hujan-hujanan dia akan nyiprat ke sini ke shockbreaker, jadi rajin-rajin aja cuci ini coy. Itu aja. Dan agak susah kemarin adalah untuk cari jari-jari yang pas untuk tromolnya QW ini, karena gue keliling cari toko yang jual jari-jari, nggak mau dia ngasih jari-jari yang salah. Jadinya gue serahkan ke bengkel custom, biarkan bengkel yang mengerjakan semua daripada gue bingung kan. Jadi gue ini serahkan ke bengkel custom, jadi tolong dipasang ring 17 nya di tromol SCR. Pakai ring apa aja yang penting masuk. Dan gue tanya bengkel, dia bilang dia pakai jari-jari punyanya KLX untuk supermoto, katanya sih gitu. Gua nggak begitu paham. Yang penting hasilnya sudah terpasang bagus. Gua pakai pelek merek Rossi karena desainnya seperti ini, menyamakan dengan model yang bagian depan, karena bagian depannya nggak gue ganti velgnya coy. Itu yang pertama. Kalau bagian depan seperti ini,
Kalau untuk velg dia masih bawaan standarnya, karena standarnya memang ring 17, dia pakai ukuran 250. Memang lebih kecil, tapi gue pasangkan ban Corsa Cross juga, tapi dia ukuran 120/80 ring 17. Jadi kelihatan lebih padat, lebih tebal seperti itu ya. Jadi untuk bagian depan gue tidak mengganti velg aslinya, karena udah bawaannya seperti ini. Cuma gue ganti ban aja, jadi kelihatan lebih tebal. Karena aslinya dia pakai ukuran 100/80 ring 17, itu kecil banget. Tapi efeknya ini lebih berat sedikit, tapi lebih stabil gitu loh. Kalau yang sebelumnya ban 100, dia lebih lincah sedikit, lebih enteng, lebih enak bermanuver. Kalau ini agak berat tapi stabil di kecepatan tinggi, jadi nggak ada masalah sih. Oke, untuk ban itu yang paling kelihatan, ban belakangnya pakai ring 17 sama, depan belakang ring 17, jadinya kelihatan lebih tinggi sedikit. Terus kita apalagi untuk knalpot. Knalpot gue pakai sudah ganti ya, knalpot aftermarket. Ini gue beli di gimana namanya, dulu di Shopee atau di TikTok Shop ya kalau nggak salah. Ini murah banget gue beli, tapi suaranya enak banget, benar-benar enak. Dan untuk knalpot gue cuma ganti silencernya aja. Kalau ini bawaannya memang seperti ini ya, gue cuma kasih slip on tambahan untuk ukuran ini, ukuran ke knalpotnya. Jadi nggak masalah, ini bisa diganti di rumah sendiri, nggak ada masalah juga. Tapi suaranya enak banget, gue suka banget suaranya. Mungkin teman-teman yang sudah nonton video gue sebelumnya sering dengar suara knalpotnya si Sekar, ini keren banget sih, gue suka banget. Terus apalagi, gue sudah pasang kemarin juga, sudah gue update ini frame slider. Frame slider sebelumnya gue sudah pasang, tapi dia pendek segini. Tujuannya kan untuk melindungi mesin blok ini supaya tidak lecet ketika jatuh. Amit-amit gue sudah pasang yang punyanya KLX, jadi lebih panjang, jadi benar-benar bisa melindungi ketika amit-amit dia jatuh ini tidak lecet coy. Karena gue sering lihat teman-teman gue yang punya CR ini lecet kalau jatuh, jadi sayang banget kan. Mending gue pasang ini, murah, cuma 100 ribuan sudah dapat ini. Dan PNP juga, paksa paksa. Oke, jadi dari bawah seperti itu. Dan apa aja lagi yang gue pasang, dan ketika ke atas sedikit. Nah, ini untuk spakbornya aslinya di bawah, gue update di atas karena gue ngejar desain apa namanya, style scramblernya ya. Ini spakbor aslinya, cuma gue taruh di atas ya. Ya salah-salahan aja sih, karena gue suka di atas. Memang efeknya agak nyiprat ketika hujan coy. Oke, terus ke bagian atas gue sudah pakai windshield ini yang universal, nggak khusus untuk SCR, tapi ini untuk universal dia gue pasang di sini bisa. Tapi ini dudukannya gue custom yang lebih tebal, karena ketika jalan ini agak getar, jadi gue pasang yang bahan besi tebal gini supaya dia nggak patah ya. Karena yang aslinya bawahnya sudah patah, jadinya gue custom lagi yang ini pakai besi yang lebih tebal lagi seperti ini. Jadi ini aman, nggak bakal patah. Oke. Terus nah ini untuk cover shocknya gue pakai pipa, ini gue custom sendiri. Pakai pipa ukuran berapa gue nggak tahu ya, gue cover aja. Dan gue Scotland pakai warna Dove, hitam Dove, supaya menyatu sama hitam-hitam dia yang lain ya. Ini kreativitas sendiri. Daripada beli mahal gitu, mending beli apa namanya, ini gue juga ngambil pipa di rumah yang bekas. Mumpung ada gue pakai aja. Dan apalagi yang gue pasang ini, gue pasang apa namanya, handguard punya Protaper, cuma yang KW lah, nggak usah yang ori-ori. Ini murah juga, 100 ribuan, gue beli di Shopee juga. Kanan kiri ya, supaya beda aja sih tampilan depannya seperti ini jadinya. Nah, terus untuk spion gue pasang spion yang seperti ini, yang di handbar bar end ya. Jadi ini juga kuat, besi, kokoh. Tampilannya enak sih dilihat, seperti ini tampilannya. Oke, ini bahannya besi, kuat banget. Terus gue pasang phone holder juga. Ini maklum lah, kalau kemana-mana handphone harus dipasang di sini supaya tidak tersasar coy. Dan tidak lupa juga kita pakai charger di sini karena sudah ada colokannya. Seperti itu.
Dan untuk bagian kiri gue nggak ada yang gue ganti, paling gue pasang ini aja, side back aja ala-alaan. Yang penting ada ini tuh fungsinya untuk jas hujan ketika hujan-hujanan. Ini sih kantongnya kecil tapi ya lumayan lah, seperti itu coy. Dan gue pasang cover apa namanya nih, busa untuk tambahan jok, karena gue sering perjalanan jauh, jadi ini pantat supaya tidak panas gue pasang ini ya, jadi lebih aman walaupun tampilannya jadi nggak enak dilihat seperti itu coy. Oke, jadi seperti itu aja kalau untuk aksesoris yang gue pasang di si Sekar ya, di QWSCR. Nggak banyak karena memang sudah ganteng dari situnya, apalagi yang gue pasang paling ngubah ring aja seperti itu. Seperti itu aksesoris yang sudah gue pasang, nggak banyak dan itu murah-murah semua, nggak yang ngabisin uang banyak banget. Dan sekarang gue pengen kasih tahu gimana pemakaian gue selama 1 tahun, tepatnya sekarang sudah 1 tahun ya gue pemakaian motor ini. Dan overall selama 1 tahun, gue disclaimer dulu, motor ini gue pakai harian, setiap hari dari pertama gue beli sampai sekarang gue pakai setiap hari. Dan kalian bisa lihat sekarang apa namanya ya, kilometernya berapa ini. Kilometernya kalian bisa lihat 18.000 coy, 1 tahun ini, karena udah panjang banget, udah 18.000 karena memang benar-benar gue pakai harian dengan jarak yang lumayan jauh setiap harinya ya. Paling gue libur hari Minggu pun libur gue touring, gue pakai touring kadang-kadang lebih jauh lagi dia jalan kalau libur gue. Seperti itu. Dan overall selama 1 tahun gue pakai, gue jujur-jujuran aja, ini tidak pernah ada kendala sama sekali untuk di mesin ya. Di mesin dia tidak pernah ada kendala sama sekali. Gue sekali lagi gue bilang tidak ada kendala sama sekali. Karena perawatannya gue rutin ganti oli setiap 2 bulan sekali. Gue rutin ganti oli yang paling penting ya, dan oli yang paling bagus juga gue pasang di gue kasih dia. Hanya perawatannya hanya semacam itu aja. Perawatan bersihin oli, ganti oli, bersihin busi, filter gitu-gitu aja sih, nggak ada hal yang begitu berat gitu loh coy. Jadi yang penting perawatannya, jadi motor itu nggak akan ada masalah sih, yang penting perawatannya seperti itu. Jadi gue juga bingung, kadang-kadang ada teman-teman yang tanya di komentar ya, kendalanya apa. Gue juga bingung cari kendalanya apa. Kalau untuk masalah mesin tidak ada masalah sama sekali. Dan banyak juga ada yang nanya untuk masalah spare partnya gimana. Gue juga bingung gitu loh, karena spare partnya belum ada yang gue ganti selama 1 tahun gue pakai, belum pernah ganti. Oh tapi pernah kampas rem belakang gue pernah ganti sekali, dan ready di dealernya kan di Benelli ya, jadi ready semua yang gue ganti waktu itu ready ya. Kampas rem ready. Kemarin juga sempat ini pemasangannya, karena kemarin dia terlalu dekat dengan mesin, jadi dia meleleh. Dan ini juga harus diganti, karena ini kalau ini nggak diganti nggak bisa di starter. Dan gue bawa ke bengkel dan ready juga. Kalau masalah inilah, ini sih sebenarnya buat motor apa aja bisa ya, cuma ya gue bawa ke dealer ya ready aja, nggak ada masalah. Seperti itu. Untuk masalah mesin tidak ada kendala sama sekali. Gue bingung karena gue sudah pakai 1 tahun ini tepatnya, dan sampai sekarang masih oke aja, performa masih oke, dan masih enak dipakai coy. Bener-bener, apalagi kedengar suaranya itu enak banget. Oke, untuk overall mesin tidak ada kendala, itu yang gue bilang, karena nggak ada yang bisa gue jelasin, karena memang nggak ada kendala seperti itu coy. Dan untuk keluh kesahnya mungkin kekurangannya ya, gue akan bilang kekurangannya untuk motor ini apa. Yang pertama, kalau dari standar, oh gue lupa tadi gue sebutin, stangnya gue sudah ganti pakai aftermarket dia. Kalau nggak salah gue pakai stangnya TS ya, jadi dia lebih lebar dan lebih naik, sehingga posisi duduk jadi lebih enak di tangan ya. Karena stang sebelumnya itu terlalu pendek, jadi walaupun posisi kayak gini dia lebih nunduk, dan di pergelangan tangan gue tuh lebih sakit ketika jalan lama ya. Kalau sekarang sih enggak gitu loh. Mungkin ini memang terlalu pendek, ditambahin racer harusnya sih lebih enak gitu, tapi gue nggak suka gitu, biarin aja dulu. Nah,
Kendalanya yang pertama, kalau di posisi standar itu stangnya memang agak nunduk untuk ukuran. Kalau kalian yang tingginya 175 kayak gua, itu posisinya pasti nunduk. Itu akan sakit di pergelangan tangan. Berarti kalian mesti harus ganti stangnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah posisi knalpot ini. Kalian bisa lihat karena gue belum ada covernya, jadi ini lumayan panas. Dan ini motor anti banget pakai celana pendek ya. Kalau kalian pakai celana pendek ini di sini akan kena. Gue udah kena 2 kali. Tapi nggak apa-apa karena gue suka juga bentuk knalpotnya seperti ini. Kelihatan mesin V-twinnya ini memang lebih mewah seperti itu lah. Itu sih kendalanya, karena apalagi di kondisi macet ini akan hawa panasnya akan terasa banget. Karena memang motor ini kekurangannya lagi dia tidak pakai radiator. Jadi kalian bisa bayangkan kekurangannya, ini salah satu kekurangan juga. Motor di harga hampir 60 juta. Ini yang non ABS kan 57 juta ya, yang gue ingat, lupa gue. Kalau yang ABS 60 jutaan. Kita anggap 60 jutaan. 60 jutaan untuk motor 60 jutaan, dia tidak ada radiator, coy. Tidak ada radiator. Jadi pendinginnya pakai apa? Jadi dia pendinginnya pakai tenaga angin, coy. Jadi kalau motor ini kalau dipakai pelan memang agak panas, tapi kalau dipakai jalan lebih kencang sedikit ya panasnya akan hilang. Karena hawa panasnya tiup sama angin seperti itu. Jadi itu salah satu kelemahannya di harga hampir 60 juta, 60 jutaan lah ya. Dia tidak pakai sistem pendingin radiator. Sedangkan motor-motor yang seperti XXR mungkin dia sudah ada radiatornya, atau Fiction mungkin sudah ada radiatornya. Sedangkan ini harga 60 tidak pakai radiator. Itu sih masalahnya hampir ya. Untuk harga segitu sih menurut gue sih kurang atau gimana. Tapi itu buat gue nggak ada masalah. Selama ini gue pakai, dan sekali lagi selama gue pakai nggak pernah ada masalah. Walaupun di kemacetan ya panas, wajar lah, karena memang motor ini tidak ada radiator karena sistem pendinginnya pakai tenaga angin, coy. Seperti itu. Terus lagi masalah kendalanya untuk sistem perkabelan. Ini perkabelannya menurut gue ya, perkabelannya ini agak sedikit berantakan seperti yang gue bilang. Ini perkabelan ini agak sedikit berantakan. Ini kabel-kabel, ini kabel-kabel. Ini kalau nempel ke blok mesin ini pasti meleleh, tapi untungnya enggak. Tapi ini mepet banget. Cuma ini kayak gue belum sempat rapikan. Seperti ini kabel berantakan di sini. Jadi gue nggak tahu nih kabel apa, dan ini ngelupas ya. Seperti ini ngelupas. Menurut gue sih perkabelannya agak kurang rapi. Seperti ini kalian bisa lihat kabel-kabelnya berantakan sekali, coy. Ini gue belum sempat rapikan. Karena untuk perkabelan memang harus hati-hati ya. Seperti ini. Di bawah juga ada. Itu menurut gue perkabelannya agak kurang rapi. Untuk di harga motor 60 juta juga masih kurang rapi banget ini, coy. Ini mengganggu penglihatan banget, sumpah ya. Oke, jadi seperti itu kekurangannya. Terus kekurangan selanjutnya adalah di indikator bensin. Sudah gue bilang juga dari awal gue beli, ini indikator bensinnya main-main, tapi sekarang sudah terbiasa gue. Jadi gue tidak ada masalah yang begitu berarti ya, karena dia main-main ketika dia jalan turunan aja. Ketika jalan turunan dia di indikator bensin di sini otomatis dia habis, padahal itu bensin masih banyak, coy. Tapi ketika jalan tanjakan, sedangkan posisi motornya jadi nanjak, dia di indikator malah jadi full di tangkinya. Itu aja sih masalahnya. Tapi kalau udah jalan datar kayak ini ya nggak ada masalah. Seperti itu aja, coy. Jadi kalau gue bilang kendala yang begitu berarti, tidak begitu berarti juga, karena untuk mesin juga tidak ada masalah. Dan sampai saat ini gue pakai fine aja. Karena disclaimer lagi, karena gue ini motor gue pakai harian, setiap hari gue pakai. Jadi gue sangat tahu ini motor kendalanya apa aja ya. Mungkin ada yang kurang lagi atau gimana, gue nggak malah ada kelupaan, gue juga nggak tahu ya. Kalian bisa komen aja atau kalian tanya aja kira-kira apa lagi yang kurang.
untuk masalah spare part, tetapi itu tergantung di daerah kalian ya. Nggak tahu, kalau di daerah gue sih di dealernya oke-oke aja, semuanya ada spare partnya, ada aman, nggak ada masalah. Seperti itu coy, untuk pemakaian QW HCR selama 1 tahun gua. Apa yang sudah gua upgrade seperti itu sudah gue jelaskan tadi. Jadi sampai saat ini gue masih suka, masih happy pakai motor ini. Mungkin next project akan gue ubah-ubah sedikit. Mungkin joknya warna merah itu akan gue ganti ya, karena awal beli itu gue warna merah, sekarang udah jadi warna pink karena mungkin setiap hari gue pakai ya. Seperti itu coy, untuk saat ini pemakaian si QW HCR selama 1 tahun tidak ada kendala berarti menurut gue, tidak ada masalah, semuanya berjalan lancar. Jadi tidak perlu ragu lagi ketika kalian suka dengan motor ini, buruan beli. Dan motor ini walaupun jarang dipakai, ini jadi pusat perhatian coy, karena suaranya enak banget. Suaranya orang-orang pada ngeliat ketika dia lewat dimanapun dia, orang-orang pada ngeliat ini motor apa gitu, karena dari bentuk mesinnya juga ganteng banget. Oke coy, mungkin sekian dulu video gue kali ini, semoga kalian terhibur nontonnya, dan jangan lupa dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share video gue sebanyak-banyaknya agar gue semakin semangat lagi membuat konten-konten seperti ini ya coy. Oke, sekian dulu, gue Gongyo undur diri, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.